Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya kesempatan mengikuti diklat PJJ Balai Diklat Keagamaan Provinsi DKI Jakarta Angkatan kedua tahun 2021. Dan ucapan terima kasih kepada Bu Dharma yang telah membimbing saya dengan kesabaran. Juga kepada Pak Tri Suyudi yang selalu memberikan arahan kepada saya dan teman-teman. Salam dari saya, Ida Rosa, dari RA Alilas Zamzam Rahmah, Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya akan menyampaikan tema moderasi beragama, tawazun dalam menjalankan 4 pilar kebangsaan. Tawazun adalah berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhiraf atau penyimpangan dan ikhtilaf atau perbedaan. Pentingnya mengenal 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan itu adalah: pertama, Pancasila. Yang kedua adalah UUD 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata, dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 atau UUD 45 adalah hukum dasar tertulis atau basic law, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M HH 04 AH.11.01 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran penyesuaian partai politik berbadan hukum dan partai politik baru untuk menjadi badan hukum. Ada 4 pendekatan untuk menjaga 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat pendekatan tersebut yaitu pendekatan kultural, edukatif, hukum, dan struktural. Dibutuhkan karena saat ini pemahaman generasi muda terhadap 4 pilar kebangsaan menipis. Hal tersebut diungkap Saifullah saat membuka seminar 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Senin 12 November 2012. Asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik menurut L.C. van der Vils dibagi ke dalam asas-asas formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi: 1. Asas tujuan yang jelas. 2. Asas organ atau lembaga yang tepat. 3. Asas perlunya pengaturan. 4. Asas dapatnya dilaksanakan. 5. Asas konsensus. Pendekatan kultural adalah dengan memperkenalkan lebih budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda. Hal ini dibutuhkan agar pembangunan oleh generasi muda di masa depan tetap mengedepankan norma dan budaya bangsa. Pembangunan yang tepat harus memperhatikan potensi dan kekayaan budaya suatu tempat, suatu daerah tanpa menghilangkan adat istiadat yang berlaku. Generasi muda saat ini adalah calon pemimpin bangsa yang harus paham norma dan budaya leluhurnya, sehingga di masa depan tidak hanya asal membangun infrastruktur modern, tetapi juga menyejahterakan masyarakat. Pendekatan edukatif perlu
karena saat ini sangat marak aksi kriminal yang dilakukan generasi muda seperti tawuran, pencurian, bahkan pembunuhan. Kebanyakan aksi tersebut terjadi saat remaja berada di luar sekolah maupun di luar rumah. Oleh sebab itu, perlu ada pendidikan di antara dua lembaga ini. Di rumah kelakuannya baik, di sekolah juga baik. Namun ketika di antara dua tempat tersebut, kadang remaja tersebut hal negatif, ini yang sangat disayangkan. Orang tua harus mencarikan wadah yang tepat bagi anaknya untuk memaknai 4 pilar kebangsaan, semisal lewat kegiatan di pramuka. Pendekatan hukum adalah segala tindakan kekerasan dalam bentuk apapun harus ditindak dengan tegas, termasuk aksi tawuran remaja yang terjadi belakangan. Norma hukum harus ditegakkan agar berfungsi secara efektif sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku kriminal sekaligus menjadi pelajaran bagi orang lain. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan struktural. Keempat pilar ini perlu terus diingatkan oleh pejabat di seluruh tingkat, mulai dari ketua rukun tetangga, rukun warga, kepala desa, camat, lurah, sampai bupati atau wali kota, hingga gubernur. Semoga bangsa ini menjadi semakin kuat, bersatu, dan maju melalui 4 pendekatan ini. Demikianlah tema yang kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.